Halo anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. How are you today? Amazing, wonderful, yes. Wow. Nggak semangat. Kita ulangi sekali lagi. How are you today? Amazing, wonderful, yes. Wow. Oke, kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Biarpun kebaktiannya di rumah, harus tetap semangat ya. Kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita bernyanyi, Ku masuki gerbangnya. Semangat ya semuanya. Buat suaranya biar bernyanyi di rumah. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semangat semuanya, keluarkan suaranya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya semangat bernyanyi, jangan kecil-kecil suaranya, harus keluarkan semua suaranya. Ngerti? Ayo semua kita ulangi lagi bernyanyi. Memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami hingga hari ini Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu hari ini Bapa. Kau yang menyertai ibadah kami Bapa, hadir Engkau di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kuduskan ibadah kami agar boleh menjadi persembahan kami yang harum di hadapan-Mu Bapa. Temani adik-adik kami sekolah minggu di rumah saat ini Bapa, mereka sedang beribadah. Kau yang tetap menyertai mereka bersama keluarga mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita di tengah-tengah badai kehidupan saat ini Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kehendak yang sudah di atas kami, bukan kehendak kami. Kami sampaikan doa permohonan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi kita hari ini. Kita bernyanyi lagu. Siapa yang ingat lagu King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek. Ya, King Kong. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semangat bikin gerakannya. Siapa yang King Kong? Ayo semuanya. King Kong badannya besar,
karena kita akan bernyanyi buat Tuhan. Jangan lelah, semuanya semangat. Ayo. Semuanya masih bangkit berdiri. Jangan bermain ketika ibadah. Keluarkan semua suaranya. Kita bernyanyi. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Iya, timbunlah. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo, Michael suaranya tolong kuat, Michael. Jangan lelah, kita ulangin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang. Iya, timbunlah. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, katanya kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Di mana ladang Tuhan? Di surga. Di mana saja bisa menjadi ladang Tuhan. Di rumah, ladang Tuhan. Di gereja, ladang Tuhan. Di sekolah, ladang Tuhan. Jadi kita nggak boleh lelah bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Matius 20. Matius 20 ayat 28. Dicatat ya, dicatat Matius 20 ayat 28. Kak bacakan dari sini, nanti dicatat, dihafal di rumah, oke? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Kak baca lagi dari awal ya. Kita semua udah buka Alkitabnya, kita baca dari awal. Matius 20 ayat 28.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu ayat hafalan kita minggu depan. Dihafal di rumah. Yang udah hafal boleh dikirim. Kirimnya kemana? Ke guru sekolah minggunya, ya, sama guru sekolah minggu yang mana aja boleh ya. Kita mau bernyanyi, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Waktu Tuhan. Tolong suaranya yang kuat Michael. Bernyanyi untuk Tuhan harus semangat ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua yang terjadi pasti ada waktunya. Ada waktunya senang, ada waktunya susah. Tapi anak sekolah minggu jangan takut, karena semua waktu adalah waktu Tuhan dan pasti waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami yakin Bapa,
Waktu yang kau berikan kepada kami adalah waktu yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya setiap cobaan yang kami lewati, kami yakin di balik itu ada yang terbaik yang kau siapkan buat kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajari kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami pakai untuk pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan doa permohonan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, duduk dulu. Ayo dibuka Alkitabnya. Alkitabnya dibuka nak. Untuk Alkitabnya. Ayo. Ayo. Udah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 21 Matius 21 sudah. Matius perjanjian apa? Angelica? Baru. Iya, Matius perjanjian baru. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kakak baca, kalian boleh dengar. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyangut." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Iya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang menyambut dia. "Hosana, Hosana, Hosana bagi anak raja, Hosana bagi Raja Daud." Kata mereka menyambut Yesus ketika masuk Yerusalem. Tapi ketika Yesus masuk bait Allah, Yesus menjadi marah sekali. Kenapa marah? Ayo, kenapa marah Michael? Kenapa marah Angelica? Karena rumahnya dijadikan pasar. Iya, karena bait Allah dijadikan pasar, dijadikan sarang penyamun katanya, dijadikan tempat berjual beli katanya. Padahal bait Allah adalah tempat kita untuk beribadah, ya kan? Tuhan nggak mau semua fungsi berubah gara-gara sifat keserakahan manusia pada saat itu. Rumah Allah dibikin tempat berdagang merpati katanya kan? Ada yang berjual beli, ada yang kegiatan perdagangan lainnya. Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan mau bait Allah benar-benar suci untuk tempat kita beribadah. Tubuh kita adalah bait Allah. Iya tidak? Iya, tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu Tuhan juga mau anak-anak sekolah minggu menjaga bait Allah. Gimana jaga bait Allah? Ayo, gimana caranya menjaga bait Allah? Kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, ya kan? Gimana caranya? Kalau disuruh makan, Angel, makan nasinya. Pakai sayur ya nak, pakai ikan. Mau nggak? Ah enggak lah, saya nggak mau makan nasi, nggak mau makan sayur katanya. Saya mau makan jajan aja, saya nggak mau makan nasi katanya gitu. Itu menjaga bait Allah tidak? Enggak, karena kalau kita makan jajan aja terus makan jajan nanti tubuh kita sakit. Padahal tadi katanya tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus juga menjaga kebersihannya. Caranya harus selalu mandi yang teratur, mandi yang bersih, ya kan? Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, berarti bait Allahnya juga bersih. Tuhan juga senang karena
tempat Tuhan beribadah itu adalah bait Allah dan itu bersih. Begitu juga ketika Tuhan melihat tempat kita beribadah bait Allahnya ketika memasuki Yerusalem kotor karena ulah keserakan manusia ingin mengambil keuntungan dengan berjualan di situ, Tuhan sangat marah. Karena Tuhan mau segala fungsi yang ada itu digunakan dengan baik dan benar. Bait Allah digunakan untuk menyembah dan memuliakan Allah. Berjual beli di mana? Di pasar. Jadi berjual belilah di pasar. Karena itu Tuhan gak suka kalau kita juga anak-anak sekolah minggu tidak memakai sesuatu sesuai dengan fungsinya. Ketika kita di sekolah kita ngapain? Ayo. Ketika kita di sekolah kita belajar. Kita bertemu sama guru, iya kan? Ketika kita di gereja kita ngapain? Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Ketika kita di rumah kita ngapain? Kita juga di rumah berkumpul bersama keluarga, beribadah juga di rumah, belajar juga di rumah. Bukan berarti di rumah kita jualan, katanya kayak gitu. Boleh nggak di rumah jualan? Kalau memang rumahnya warung bisa berjualan, karena memang warung adalah tempat orang berjualan. Jangan nanti mamanya memang punya warung ini, nanti dibilang sama mamanya, "Ma, kata guru sekolah minggu nggak boleh berjualan di rumah." Terus mama makan apa dong? Kata mamanya nanti, "Mama kan memang buka warung," katanya kan. Kalau buka warung memang fungsinya untuk berjualan ya nak ya. Jadi jangan dilarang nanti mamanya berjualan. Padahal memang kita punya warung. Cuman fungsi tempat masing-masing harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau dia warung untuk jualan, kalau dia bioskop untuk apa? Untuk menonton. Kalau dia sekolah buat apa? Buat belajar. Kalau dia rumah ibadah buat apa? Buat beribadah. Semuanya harus sesuai dengan fungsinya. Ketika Yesus sampai di bait Allah, ada juga orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Siapa yang tidak senang dengan Tuhan Yesus pada saat itu? Siapa? Di ayat berapa kita baca di situ? Di situ ada dibilang ahli-ahli Taurat. Mereka mengikuti Yesus dari awal perjalanan Yesus, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tapi bukan karena mereka senang dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin mengikuti Yesus karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa mereka ingin mencari kesalahan Yesus? Karena mereka iri hati kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau bangsa Israel pada saat itu yang mengikut mereka sebelumnya menjadi pengikut Yesus. Mereka tidak mau. Mereka lebih mementingkan rasa kedudukan mereka. Mereka lebih mementingkan kehormatan mereka daripada kemuliaan Tuhan Yesus. Padahal apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Paling penting dalam kehidupan kita bahwa kita hidup untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena apa? Ayo, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu merendahkan dirinya menjadi anak manusia untuk siapa? Untuk kita kan? Karena itu hidup kita adalah milik Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Jadi jangan berpikir hidup kita ini milik kita sendiri. Jadi suka-suka kita, aku kan punya aku sendiri badanku ini. Nggak kamu merasakan kalau aku sakit, aku yang merasakan. Suka-suka aku lah. Mau main aja terserah, nggak usah istirahat. Main terus dari pagi sampai malam, nggak usah makan. Katanya, nggak usah makan, biar aja sakit sendiri aku. Katanya gitu. Padahal nggak boleh. Tubuh kita itu juga punya Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kita adalah milik Tuhan. Karena itu menjadi kewajiban anak-anak sekolah minggu di rumah untuk menjaga tubuhnya tetap sehat, ya kan? Tetap bersih, tubuhnya tetap suci, ya. Jadi dengan memelihara tubuh kita sehat, bersih, suci, sama dengan kita memuliakan Tuhan dan memelihara bait Tuhan yang ada di dunia. Jadi ingat selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Jangan seperti orang-orang Farisi atau orang imam-imam ahli Taurat tadi.
Mereka ingin mendekati Yesus, mereka ingin menjatuhkan Yesus. Karena apa? Karena mereka merasa kedudukan mereka, bahwa mereka merasa kehormatan mereka diambil karena kedatangan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan datang bukan untuk mengambil kehormatan manusia, tapi Tuhan datang untuk memuliakan manusia, untuk menyucikan manusia. Ya enggak? Ya enggak? Iya, karena Tuhan datang untuk menghapus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Ingat, sebentar lagi kita mau memasuki Paskah. Paskah itu apa? Hari kematian Yesus. Iya, hari peringatan Kematian Yesus. Iya, hari peringatan kematian Tuhan Yesus dan hari peringatan kebangkitannya, ya. Sebentar lagi kita akan masuknya di bulan apa? Di bulan April, ya kan? Hari kematian Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari kenaikannya ke surga dan turunnya Roh Kudus. Kita persiapkan hati kita masing-masing di rumah untuk menyambut hari yang paling memberi kita kebebasan, hari yang memberi kita kesenangan, ya kan? Karena melalui kematian Tuhan Yesus kita diselamatkan dan pasti kita akan masuk surga, ya kan? Karena apa? Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus sangat-sangat menghargai, sangat-sangat menghormati kematian Yesus dengan menjaga diri kita sendiri, karena diri kita adalah milik Tuhan. Oke, kita selesai mendengarkan firman hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya Bang Michael, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk boleh memelihara diri kami sendiri, karena kami yakin dan percaya bahwa dengan memelihara tubuh kami sama dengan kami memelihara baik Allah-Mu. Bapa yang di surga, ajari kami juga di rumah Bapa untuk kami boleh memakai hari-hari kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, ya Bapa. Kami sampaikan doa permohonan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, kita kembali bernyanyi. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita bernyanyi. Semangat ya nak ya. Ayo kita bernyanyi. Ayo Michael, come on, come here. Kita bernyanyi hari ini. Ku mau cinta Yesus, ya. Suaranya yang keras ya nak ya. Suaranya yang keras, ku mau cinta Yesus. Sebentar ya, kita ambil dulu lagu kita. Ayo, kuat suaranya. Yuk, 2 ya. Siap. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kita kembali bernyanyi sambil sikap lipat tangannya. Kita bernyanyi sambil menyerahkan apa persembahan kita ya nak ya. Persembahannya diserahkan, kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih ya nak ya. Betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ayo semuanya kita bernyanyi sama-sama ya. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan kita. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat ibadah kami hari ini Bapa. Ajari kami anak-anakmu sekolah minggu untuk tetap tekun beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Ajari kami juga anak-anakmu sekolah minggu untuk tetap setia dan menghargai kematianmu di kayu salib ya Bapa, dengan tetap memelihara tubuh kami. Bapa yang surga, kami akhiri ibadah hari ini. Kaulah tetap menyertai kami sepanjang hari ini Bapa, dari pagi, petang hingga malam nanti. Engkau yang tetap menjagai kami ya Bapa. Di atas semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala kekhawatiran kami Bapa, termasuk pada saat ini kekhawatiran kami tentang penyakit yang menyebar saat ini, virus COVID-19 ya Bapa. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian dari rencana-Mu, dan untuk kami lebih kuat lagi iman kami, lebih kuat lagi kepercayaan kami, lebih kuat lagi keyakinan kami hanya kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami, karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, dan kami adalah anak-anak yang Kau kasihi dan pasti Engkau pelihara ya Bapa.
Di atas semua itu kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan dan layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sampaikan doa permohonan kami melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye.